Yang punya mukjizat keajaiban itu bukan hanya para nabi, Bapak Ibu. Ada karamah untuk para wali dan orang dekatnya Allah. Nabi Rasul memang jangan bercita-cita jadi Nabi Rasul. Itu prerogatifnya Allah dan khatamun nubuwwah wal mursalin. Setelah Nabi Rasulullah Muhammad SAW wafat, tidak akan pernah ada lagi Rasul, tidak akan pernah ada lagi Nabi. Tetapi wali, waliullah tidak akan pernah tertutup sampai akhir masa. Dan jangan salah, materi kita yang lalu di hari Kamis. Wali itu lebih dekat duluan kepada Allah daripada Nabi dan Rasul. Tidak mungkin orang itu menjadi Nabi tanpa terlebih dahulu harus menjadi wali. Dan tidak mungkin seorang menjadi Rasul tanpa terlebih dahulu menjadi seorang Nabi. Jadi wali dulu, baru di antara para wali itu ditunjuk Allah untuk menjadi Nabi. Di antara ribuan Nabi itu ditunjuk Allah hanya 12 untuk menjadi Rasul. Jadi waliullah itu lebih luas. Dan wali itu tidak otomatis Nabi Rasul itu tidak otomatis lebih dekat dengan Allah dibandingkan dengan wali. Sorry. Itu saya Bapak Ibu. Al-Quran memberikan satu contoh. Ada orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi menjadi gurunya para Nabi, gurunya Rasul. Kalau percaya hadis, kalau percaya Quran, antara lain baca surah Al-Kahfi ayat 80, ayat 60 sampai 82 Bapak Ibu. Itu Allah menggambarkan ada sosok figur bukan Nabi, bukan Rasul, hanya wali. Milladunni ilman. Tapi menjadi gurunya orang cerdas, Nabi cerdas, Rasul cerdas, Nabi Musa. Nabi yang paling cerdas, Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, kata Quran. Tapi masih harus diperintahkan berguru kepada seorang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Itu Khidir. Nabi pun juga pernah didatangi oleh Khidir. Sampaikan salamku kepada Khidir. Itu bukan orang sembarangan yang Anda lihat. Itu dalam satu hadis, ada sahabat Nabi melapor, ya Rasulullah, aku menyaksikan seorang di pinggir kota Madinah itu, sholatnya aneh, menghadapnya ke pohon. Aku gak pernah melihat orang itu sebelumnya. Ciri-cirinya apa? Oh begini-begini, oh itu bukan orang sembarangan. Itulah Khidir. Kembali, sampaikan salam saya kepadanya. Aku tidak bisa menemunya karena saya ada janji. Itu melayani umat. Mohon didoakan agar aku bisa sukses menjalankan misi kenabian. Balik sahabat. Assalamualaikum. Ya Habiballah. Salamnya Rasulullah. Mohon didoakan sukses menjalankan misi kenabiannya. Tidak bisa menjumpai engkau karena ada janji. Nah, Khidir berdoa. Lalu hilang Khidirnya. Nah, inilah dia. Kalau kita hanya reason oriented, hanya masuk akal yang kita bisa percaya, kita nggak akan menikmati agama itu, Bapak Ibu. Makanya itu banyak sekali pilihan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kalau hanya orang reason oriented, akal-akal melulu, nggak mau percaya kalau nggak masuk akal, itu tidak dipanggil oleh Allah. Ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersilaturahim dengan nabi. Apa hanya nabi? Tentu enggak. Ahli waris spiritualnya nabi, para wali, para orang saleh juga berkomunikasi terus dengan Allah. Apakah dalam alam barzah atau di alam fana dunia ini kan? Ya, enggak ada bagi orang-orang dekat dengan Tuhan, tidak ada perbedaan lagi antara alam fana dengan alam barzah. Ya.
Alam barzah itu di bawah sini Bapak Ibu. Kalau orang naik ke atas, nggak ada alam barzah, nggak ada alam fana, nggak ada alam akhirat. Tuhannya, Allah juga di dunia ini, Allah di kuburan itu, alam barzah itu, Allah di akhirat juga, dia semuanya sama kok. Di level paling bawah ada rahim ibu, alam arham. Ada dunia ini, alam fana. Mati, hidup dia di alam barzah. Dikumpul pada masyar itu alam akhirat. Tapi bagi para Rasulullah, para Nabi, dan para kekasih Tuhan yang lain, gak ada masalah. Itu hanya proses perjalanan panjang. Itu tempat transit aja. Transit pertama di alam rahim ibu. Transit kedua di dunia ini. Transit ketiganya itu di uh, apa? Alam barzah. Akhir. Finishing kita 5 kan. Jadi kita dari alam arwah, sumbernya segala sumber. Dari Sirul Asrar, Secret of the Secret, itu roh. Kita dari Allah kan. Kemudian transit ke dalam rahim ibu, tahap yang kedua. Transit yang ketiga di dunia ini, transit ke alam barzah yang keempat, kuburan. Nah, yang kelima adalah akhirat. Makanya disebut akhirat. Maka itu jangan terkecoh menjalani hidup ini Bapak Ibu. Mau ngaji salik, mau jadi salik, tapi sisa waktu, enggak lah Bapak Ibu. Niatkan, nanti ada darurat itu kan boleh minta izin kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa bergabung lagi dengan sahabatku, saudaraku, para salikin yang lain, karena aku harus keluar kota, dan aku juga sebagai khalifah yang harus bertanggung jawab di bumi ini. Ya, ada janji murapat khalifah kan. Jadi jangan mempertentangkan tugas khalifah dan tugas hamba. Ini ja'ilun fil ardi khalifah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antara diri kita sebagai abid dan antara diri kita sebagai khalifah. Ada kewajiban vertikal kita dengan Allah, kewajiban horizontal kita dengan alam semesta karena sebagai khalifah. Jangan dipertentangkan, tapi disinkronisasikan. Jangan ada yang nomor satukan, nomor dua kan. Itu salah. Hablum minallah, hablum minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa dhibat alaihim maskan. Dzalika bi annahum kanu yakfurun bi ayatillah wa yaqtuluna anbiya bighairi. Dzalika bima asaw kanu ya'tadun. Itu kalau orang-orang yang tidak mampu melakukan sinkronisasi seperti itu.